Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Senin tanggal 26 Oktober 2020, hari biasa dalam pekan biasa yang ke-30. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Lukas, bab atau pasal 13, ayat 10 sampai dengan ayat 17. Pada suatu kali, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri tegak lagi. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga tegaklah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Perempuan ini keturunan Abraham dan sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah ia harus dilepas dari ikatannya itu?" Waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan mulia yang telah dilakukannya. Saudara-saudari yang terkasih, beragama dan beriman berbeda satu sama lain. Orang beragama belum tentu beriman, sebaliknya orang beriman belum tentu beragama. Alangkah indahnya jika beragama sekaligus beriman. Apa yang terjadi akhir-akhir ini perihal kekerasan agama yang dilakukan oleh oknum atau kelompok tertentu cukup menarik, namun sekaligus memprihatinkan. Atas nama agama menyakiti orang lain, itulah yang terjadi. Entah itu disadari sepenuhnya oleh pelaku atau tidak, atau pelaku hanya sekedar wayang yang dimainkan oleh dalang tertentu. Saudara-saudari yang terkasih, sabda Yesus hari ini mengkritik orang-orang munafik, di mana orang berpegang teguh pada peraturan tanpa dijiwai oleh iman dan cinta kasih. Menurut hukum Taurat, pada hari Sabat setiap orang harus istirahat dari kerja. Maka ketika Yesus menyembuhkan pada hari Sabat, kepala rumah ibadat itu gusar. Namun, Yesus sering menentang hukum yang demikian itu dengan alasan bahwa hukum yang menekan hidup tidak dikehendaki Tuhan. Inilah usaha Yesus untuk melepaskan ikatan yang membelenggu manusia. Nilai keselamatan lebih tinggi daripada hukum. Karena itu manusia harus dilepaskan dari belenggu ikatan hukum. Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah yang menetapkan hari Sabat untuk menghidupkan dan membina hubungan mulia antara Tuhan dan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua mungkin mengakui diri sebagai orang beriman. Namun, apakah menghayati iman dengan benar masih merupakan pertanyaan. Beriman berarti mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, sehingga hidup dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan yang utama adalah perintah untuk saling mengasihi satu sama lain. Cinta kasih mendasari aneka peraturan dan kebijakan atau tata tertib, sekaligus menjadi sasaran pelaksanaan peraturan, kebijakan, atau tata tertib. Dengan kata lain, cinta kasih mengatasi dan mendasari aneka peraturan, kebijakan, dan tata tertib. Saudara-saudari yang terkasih, di samping itu dalam warta Injil hari ini, Tuhan Yesus menghendaki semangat untuk memuji dan memuliakan Allah tidak boleh dilumpuhkan
melainkan harus didorong dan dipupuk. Warta Injil Lukas hari ini menunjukkan bahwa Yesus menanggapi ocehan atau omelan atau gerutuan si kepala rumah ibadat tentang yang dilakukannya, yakni penyembuhan wanita bungkuk. Semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan mulia yang telah dilakukannya. Saudara saya terkasih, tentu saja betapa menakjubkan semangat memuji dan memuliakan Allah yang ditunjukkan oleh perempuan bungkuk yang disembuhkan oleh Yesus itu dan orang-orang yang menyaksikannya. Semangat yang sama juga ditunjukkan oleh seorang pengemis buta di dekat Yeriko yang disembuhkan oleh Yesus. Lukas 18 ayat 35-43. Penginjil Lukas mencatat bahwa setelah disembuhkan, pengemis yang disembuhkan dari kebutaannya itu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Melihat hal itu, seluruh rakyat memuji-muji Allah. Ketika Yesus membangkitkan putra dari janda di Nain, Lukas 7 ayat 11-17, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah datang untuk menyelamatkan umatnya." Saudara-saudara yang terkasih, dari semuanya itu menunjukkan bahwa Allah harus dipuji dan dimuliakan. Kita sebagai anak-anak Allah haruslah memuji dan memuliakan Allah. Jika kita menolak atau abai memuji dan memuliakan Allah, maka Allah akan membangkitkan orang-orang lain untuk memuji dan memuliakannya. Dan jika kita mengakui karya-karya indah dan agung dari Yesus dalam hidup kita, maka tanggapan kita secara alamiah akan berupa tindakan memuji dan memuliakan Allah. Ya Tuhan Allah, bimbinglah aku untuk menjadi seorang yang sungguh beragama dan beriman sekaligus, sehingga aku menjadi mampu untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.